Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku bakalan ngasih tips and trick atau nge-share ke kalian gimana sih caranya beli handphone online yang second, terus yang bukan official. Kira-kira cara untuk biar minim ketipu atau biar nggak ketipu gimana ya caranya. Ini buat yang sangat-sangat minim informasi atau sangat-sangat minim pengetahuan tentang beli online ya. Nah, buat yang udah suhu-suhu, yang udah ngetahuin cara pembelian online, ya udah skip aja ya. Sebelum lanjut ke tips triknya, aku sedikit ngasih informasi bahwasanya handphone kemarin yang iPhone XR warna merah yang aku beli kemarin itu udah aku kembalikan ke penjualnya. Sebenarnya untuk harga segitu itu sebenarnya udah worth it banget ya, walaupun LCD depannya KW, bawahnya dagunya tebal. Nah, tapi tetap aku kembalikan karena tokonya sebenarnya kalau kita debatin pun tokonya juga kalah karena di deskripsinya nggak sesuai. Nah, makanya dari itu kita harus cari tahu info dulu biar bisa kita tuh menang kalau mau adu argumen. Yang pertama, kalian belinya wajib Rekbar ya. Yang aku rekomendasikan saat ini itu cuma Shopee sama Tokopedia. Tapi kalau beli handphone second, aku saranin lebih ke Tokopedia ya. Nah, tapi suka hati kalian sih, mau Shopee pun juga nggak ada masalah. Pertama, kalian cari handphone yang kalian mau. Pastikan yang pertama itu lihat dulu ini tokonya memang toko ngejual barang kayak counter gitu kan, dia banyak barang, berarti kan dia foto iklannya sama foto handphonenya kan beda gitu. Kayak macam iPhone aku kemarin ya, itu kan fotonya kan kayak foto-foto iklan gitu ya. Nah, beda dengan penjualan orang yang pribadi. Penjualan orang pribadi kan fotonya kan memang foto-foto real, foto handphonenya itu ya gitu ya. Anggap aja lah ini ya. Nah, kita mau beli ini nih. Ini iPhone 13 yang X-Inter nih ya. Ini udah versi second. Nah, yang pertama kalian pastiin dulu judulnya nih. iPhone 13 ya. Nah, oke. Yang kedua etalasenya. Ini pasti ada etalase yang keluar. Nah, ya, tuh. Kalian lihat ya, harganya tadi itu 4.950.000 itu untuk iPhone 13 mini. Nah, jangan salah ya, itu iPhone 13 mini. Jangan kalian nanti, wah ini iPhone 13 nih beli, rupanya nyampe ya, kok 13 mini? Nah, itu kalian salah. Nah, makanya kadang-kadang nih toko ini kadang-kadang menjebak juga ya. Makanya kalau misalnya di sini tuh iPhone 13, kalian pilihnya tuh tetap iPhone 13. Misalnya nih iPhone 13 128. Nah, terus kita pilih pink, blue atau white. Nah, misalnya kita mau pilih yang pink. Nah, iPhone 13 pink. Nah, jadi oke, langsung masukin ke keranjang. Nah, oke, jangan langsung beli dulu. Terus kita cek dulu untuk di deskripsi ya, deskripsi. Nah, ini tuh yang buat kita menang nanti kalau misalnya handphonenya emang ada masalah. Nah, kita pastikan untuk di deskripsi ada sinyal ala operator. Terus triutul hijau semua katanya. Regionnya dapat Amerika, Inggris atau Australia, nggak ada yang Jepang. Udah. Nah, sebenarnya itu nggak masalah. Yang masalahnya di layar. Nah, tapi di sini dia nggak bilang. Nah, di sini dia bilang ada LCD ori dan casing ori. Nah, jadi kalau misalnya dia udah berani bilang LCD ori, casing ori, baterai health 90%, nah ini bisa jadi bumerang sih buat dia kalau misalnya nanti yang datang LCD-nya nggak ori gitu ya. Nah, cara ngecek LCD ori gimana? Ya kalau misalnya kayak iPhone XR atau iPhone 11 itu dagunya lebih tebal. Kalau kayak iPhone 12, iPhone 13 itu kan udah OLED ya. Itu memang agak sulit sih. Aku aja sendiri pakai iPhone 15 ini, aku sampai sekarang nggak tahu nih ini layar asli atau enggak. Walaupun ini bukan original bawaannya lagi, tapi ini tuh memang hampir sama, terus juga bezelnya hampir sama rata gitu ya. Memang kalau iPhone yang di atas seri 11 itu emang agak susah sih. Tapi tetap aja ada perbedaan lah, ada pertimbangan ya. Tapi kalau misalnya dia bezelnya hampir sama, ya udah aku rasa nggak ada masalah. Terus kalian bisa cek di sini tuh deskripsinya, kalian lihat ya. Untuk kelengkapan full setnya OM ya, jadi jangan berharap asli karena dibilangnya udah OM. Yang penting sinyal aman, iCloud aman, LCD ori jadi seperti ini. Nah, udah setelah itu kan kalian udah masukin keranjang tadi. Tinggal kalian pilih aja nih, kalau misalnya kalian ada diskon gede, tinggal kalian pilih. Nah, kalian check out. Nah, nanti kalian buat di sini. Di misalnya kalian buat aja di untuk penjual, pastikan semuanya ori. Biasanya aku selalu gitu ya. Pastikan semuanya ori. Kalau misalnya ada yang nggak ori, saya ajukan pengembalian dana. Nah, aku biasanya seperti itu sih. Nah, jika kalian udah selesai ngisi kata-katanya, di sini kan ada pembayaran. Nah, metode pembayarannya itu kalau bisa sih jangan COD ya, jangan COD. Terserah kalian. Mau bayar pakai Cbank, Shopee, mau transfer pakai Cbank, BCA kan banyak nih ya. Mau pakai Indomaret apa mah terserah. Terus juga bisa di sini bayar pakai mitra agen Berlink atau mitra Shopee, terserah. Pokoknya ini kan banyak nih. Nah, tapi sebisa mungkin jangan COD karena ada modus penipuan baru di COD ya. Nah, kalau misalnya kalian terlanjur udah COD, nggak ada masalah sih. Kalau misalnya kalian terlanjur COD, nanti kan kalau kalian udah
order barangnya nanti kan kalian pastikan nomor resinya yang kalian beli ini, nomor resinya ini sama dengan yang kalian terima. Jadi nanti waktu pas penerimaan barang atau handphonenya, penerimaan kotaknya lah ya, boxnya, kalian samain dulu nih, kalian samain sama resi yang kalian order ya, samain. Kalau misalnya sama, it's okay, udah gak ada masalah. Tapi kalau misalnya beda, perlu kalian pertanyakan, bang, ini bukan orderan aku nomor resinya ini gitu. Nah, itu ada modus penipuan baru sih seperti itu. Udah, oke, aku skip aja, yang penting samakan. Terus kalau misalnya handphone udah nyampe, wajib kalian video unboxing. Nah, unboxing dari kotak seperti video aku unboxing dari kotak. Kita cek kiri kanan segala macamnya, kotaknya aman, disegel, nggak ada yang bekas sobekan atau segala macam. Kalau misalnya udah itu langsung aja dibuka pelan-pelan, buka, langsung cek kotaknya, chargernya atau kelengkapan dalamnya. Kalau sudah aman, kalian cek fisik handphonenya. Kalau rasa udah aman, langsung hidupin. Nah, kalau misalnya kira-kira ada yang menjengkel, ada yang janggal gitu, baru itu jadi bahan pertimbangan untuk retur atau dikembalikan. Nah, jangan kalian marah-marah sama kurir minta kembalikan. Itu bukan urusan kurir ya. Nah, itu urusan tokonya. Nah, misalnya barangnya sudah diterima. Contohnya ini ya, kayak macam ini nih, aku ada order. Nih ada order spanduk nih. Ini kan udah diterima nih ya. Nah, di sini tuh kan ada ajukan pengembalian. Nah, ini jangan langsung kalian pesanan selesai. Saran aku misalnya udah diterima barangnya, langsung aja kalian fotoin sama tokonya, bang, ini udah aku terima. Nih ya, di sini dia dihubungin penjual, langsung aja kalian fotoin barangnya. Misalnya gini. Misalnya set gini, klik fotoin, dah bang ini barangnya udah aku terima, langsung chat aja sama dia. Tapi belum aku konfirmasi penerimaan ya, aku mau cek dulu, kasih waktu lah sehari 2 hari gitu. Nah, itu enaknya belanja di online. Kalau misalnya kita belanja COD, jumpaan, cek barang ya, paling lama sejam mungkin, cek, oh udah oke nih, udah bagus, udah pulang. Rupanya besoknya berkendala atau segala macam, nggak ada sinyal, udah habis. Apalagi COD ya, kalau misalnya jumpa di rumah orangnya sih masih enak, kita bisa balik lagi ke rumah orangnya, kita temuin dia. Tapi kalau misalnya COD jumpa di tengah, itu kalau orangnya WhatsApp-nya udah nggak aktif atau nomor handphonenya yang baru sekali pakai doang habis dibuangnya, ya kita bakalan lebih susah. Makanya aku pribadi memang lebih senang itu belanja online ya. Nah, jadi setelah kalian beli 2 hari 3 hari setelah kalian pemakaian, ternyata barangnya nggak ada masalah, baru kalian pesanan selesai. Misalnya nggak ada masalah nih ya, pesanan selesai seperti ini, dah. Ini pesanan selesai, langsung selesai loh, jangan sampai salah klik ya. Tapi kalau misalnya barangnya ada bermasalah, langsung ajukan pengembalian. Saya menerima pesanan bermasalah nih ya. Nah, udah selesai pengembalian, langsung kalian buat di sini tuh pilih alasannya. Barang yang dikirim berbeda dengan di deskripsi. Nah, langsung aja buat di sini pengembalian barang dan dana, terus kalian buat di deskripsi. Nah, baru kalian buat di sini ya bezelnya lebih tebal atau segala macam lah yang memang buat kalian janggal atau memang ada minusnya yang nggak sesuai deskripsi. Habis itu kasihkan di bawah sini ada kayak foto, video untuk buktinya kira-kira memang ada bermasalah atau enggak ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau handphone yang udah dikembalikan seperti apa? Uangnya langsung balik, bang? Ya, uangnya kadang-kadang ada yang langsung balik dan ada juga kadang-kadang yang nggak balik. Nah, ini contohnya ya, uangnya nggak langsung balik. Jadi uangnya itu kan mesti ditahan sama Shopee. Si penjual pun nggak nerima, kita sebagai pembeli pun belum nerima. Nah, jadi uangnya itu ditahan macam kayak gini nih ya. Ini iPhone XR kemarin aku beli. Ini aku kembalikan. Ini ya tuh rincian pengembalian barang tuh. Udah aku kembalikan tuh. Baru nyampe Medan ya tuh. Nah, nanti udah nyampe sama dia, udah dibukanya. Udah setelah oke, barangnya cocok, nanti di sana dia tekan konfirmasi penerima, ya udah uangnya balik sama kita ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya kalau untuk beli handphone bekas second di online. Nah, jadi ya jangan takut ya, sebenarnya jangan takut. Kalaupun kalian dapat toko yang penipuan, kalau kalian dari unboxing segala macam itu udah aman, kalian ajukan banding aja. Kalau lah misalnya ini penipuan zaman dulu sih. Kalau lah misalnya si tokonya ngasih link ke kalian, misalnya kalian belanja Tokopedia, dia ngasih link Tokopedia nih. Nah, itu jangan dibuka. Udah cukup dari aplikasi kalian aja, jangan dibuka. Jangan timbang ini cara ngeklaim barangnya harus wajib login dulu di aplikasi ini ya, jangan. Itu biasanya aplikasi phishing yang mirip dibuat kayak Tokopedia, biar nanti kalian login terus dia dapat email sama password kalian. Nah, itu bahaya ya. Ya cukup pakai aplikasi bawaan handphonenya, misalnya kayak Tokopedia atau Shopee ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa aku lebih memilih sering beli online dibanding beli COD langsung? Sebenarnya sih aku senang juga kalau beli COD langsung kalau misalnya lebih murah. Pertama,
Yang kedua, memang jarak rumah aku ini kan di kampung banget. Jadi kalau misalnya beli COD di kota-kota gitu, kayak di Medan aja itu aku jarak tempuh aku sekitar 3 atau 4 jam. Itu jauh banget ke Medan ya. Nah, makanya aku lebih milih online. Terus kenapa milih online? Ya lebih hemat waktu aja. Ya memang sih nggak cepet nyampe 2-3 hari, tapi kan aku lebih hemat waktu, nggak perlu jauh-jauh pergi. Terus aku tetap bisa di rumah, tetap bisa konten, tetap bisa kerja, tetap bisa ngapain. Terus juga yang enaknya lagi beli online, kadang-kadang ada potongan voucher ya. Terus juga lebih aman, uang kita safe, ditahan di Rekber kayak. Jadi kurang lebih seperti itu untuk beli handphone second di online shop kayak di Tokopedia atau di Shopee ya, karena cuma 2 aplikasi ini aja sih kalau beli handphone second itu yang agak enak lah ya. Kalau aplikasi lain kayak macam Lazada, Blibli segala macam, kalau bisa beli baru mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau beli second aku kurang tahu. Oke lah guys, jadi cukup sampai di sini dulu. Apabila ada yang kurang bisa komen aja. Oke, thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later. Bye.